Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak Bapak kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Doa Bapak, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak Bapak kelas 8, sekarang kita masuk pada materi kita yang ketiga, yaitu mengenai interaksi antar negara-negara di ASEAN. Bagaimana dengan materi yang kedua kita? Sudah paham ya? Seperti biasa sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak, kita mulai materi kita. Sebelum lebih lanjut lagi, kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran materi yang ketiga. Tujuannya apa? Siswa dapat menjelaskan mengenai yang pertama, faktor-faktor pendorong kerjasama negara-negara ASEAN. Yang kedua, faktor-faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan, serta perkembangannya. Yang keempat, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap keberlangsungan kehidupan di ASEAN. Kita mulai yang pertama, faktor-faktor pendorong kerjasama negara-negara di ASEAN. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya yaitu beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Kemudian, perbedaan sumber daya pangan juga bisa melahirkan kerjasama di antara negara-negara yang saling membutuhkan. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama itu adalah perbedaan ideologi. Nah, di Indonesia ideologinya adalah Pancasila. Namun pada faktanya, hampir negara-negara di ASEAN itu tidak ada yang menutup diri untuk kerjasama. Yang kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara itu dapat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kemudian, bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Contohnya, pembangunan sosial. Pembangunan sosial dalam hal ini menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, penanggulangan permasalahan kependudukan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, peningkatan kesehatan. Yang keenam, pertukaran budaya dan seni. Yang ketujuh, penandatanganan kesepakatan bersama bidang pariwisata. Yang kedelapan, adanya penyelenggaraan pesta olahraga. Baik, kita lanjutkan yang kedua mengenai bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Contohnya adalah
Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Yang ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Ministers Meeting. Kemudian yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kemudian kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Yang selanjutnya kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contohnya ASEAN Council of Teachers Convention. Ini merupakan konvensi atau pertemuan guru-guru di wilayah ASEAN. Kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan. Kemudian Olimpiade Pendidikan di wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Nah, kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah ASEAN Economic Community atau AEC. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena perbedaan kepentingan. Sehingga muncullah masalah-masalah kemanusiaan. Contohnya aja misalnya ada ribuan pengungsi dari negara Myanmar yang membanjiri negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu, yang kemudian pengungsi tersebut disebut sebagai manusia perahu. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan di wilayah ASEAN. Yang pertama adalah Festival Budaya ASEAN atau FBA, kemudian perkemahan budaya serumpun ASEAN, yang ketiga industri musik. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang itu juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan. Contohnya, yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Ada beberapa wilayah yang menjadi sengketa, seperti misalnya ada kasus Pulau Natuna, ada kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan lain-lain. Yang kedua, pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuannya. Yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Contohnya, munculnya ketimpangan mutu pendidikan yang menjadi salah satu kendala terbesar di ASEAN.
Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di suatu negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Baik, anak-anak Bapak, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu materi kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat anak-anak Bapak atas perhatiannya. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami dan mengambil manfaat dari materi-materi di atas. Anak-anak Bapak, Ananda bisa menginvite Bapak di Facebook Bapak, di WhatsApp, di Instagram, dan di YouTube. Tapi ingat, kalian harus like, subscribe, dan share channel YouTube Bapak ya. Sekali lagi, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi yang keempat mengenai mobilitas sosial. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.